hasil dari BMW M2 Competition tadi yang kita udah dyno. Gue mau kasih lihat nih waktu dia masih standar. Nggak standar banget sih, ini udah ganti downpipe, terus air intake waktu itu udah ganti juga, tapi belum tuning. Nah yang kuning ini adalah stage 2 yang kita remap ECU-nya itu udah ada kenaikan signifikan ya. Standarnya 321,9 wheel power, terus yang ini stage 2 384,2, udah naik lumayan tuh sekitar 63 wheel power. Nah dengan remap dan stage 3 penggantian intercooler dan teman-temannya tadi didapat hasil yang warna biru yaitu 471,6 wheel power. Nah di sini bisa dilihat grafiknya bergeser, yang tadinya di sini sekarang bergeser menjadi di sini karena emang adanya turbo lag lebih karena wheel size-nya juga lebih besar gitu ya dari si turbonya. Tapi walaupun kita kehilangan power dan torsi di sini, kita trade off, jadi yang hilang di bawah ditukar dengan tenaga di atas dan peningkatan ini sangat signifikan. Di sini hampir mencapai 90 wheel power nih di sini ini. Jadi walaupun kita lulus sedikit, tapi begitu udah busnya masuk, kita dapat jauh lebih banyak. Demikian juga dengan torsi. Torsinya yang aslinya seperti ini, yang warna merah dan kuning, sekarang menjadi yang biru. Kalau kita bandingin dari standar, tuh di sini emang ada loss sedikit, tapi ketika di jalan sih harusnya nggak akan terlalu berasa karena ini begitu udah naik jauh lebih gede lagi torsinya. Yang tadi aslinya 410 menjadi 546,5 Nm on wheel. Dan di engine-nya sendiri powernya ini sekarang menjadi sampai 635,8 horsepower on engine. Gila nggak tuh guys? Mobil kecil mesin standar belum ganti piston, belum ganti kopling, ganti turbo bolt-on aja bisa dapat segitu. Kalau misalnya kita naikin lagi settingan, berikan water methanol injection dan juga kita upping lagi busnya, mungkin bisa dapat sampai 700 horsepower. Oke. Nah ini semua angka di dyno, tapi gimana rasanya di jalan? Nah itu yang kita mau tahu. Oke langsung aja guys, kita tes di jalan sekarang. Oke guys, sekarang kita lagi mau mencoba mobil M2 Competition ini yang udah selesai tuning. Kita tes dyno. Nah gue pengen langsung tes nih di jalan. Gue udah izin dulu sama yang punya. Gue mau make sure semua settingannya itu udah safe buat di dyno dan juga aman buat dipakai di jalan gitu. Itu yang terpenting. Nah di dyno sendiri tadi udah terlihat angka 470 wheel horsepower. Wah itu angka itu gede sekali guys. Mobil ini 3000 cc twin turbo, tapi bisa powernya itu sekitar on engine itu artinya 640 HP. Wah pasti gila banget dengan mobil kecil begini. Nah aku makanya mau tahu nih rasanya kayak apa sih, penasaran banget gue guys. Sekarang kita lagi mau menuju ke tol, kita akan cari, gue nggak mau nyari top speed tapi gue cuma mau ngelihat settingannya udah oke apa belum. Nah nanti biar si ownernya yang ngelakuin top speed test sendiri deh. Jadi mobil ini kan udah ganti turbo, pasti banyak yang bertanya jadi nge-lag gak sih, jadi tambah ngeden atau buat daily drivingnya gimana. Nah kalau ngelihat dari grafik dynonya sendiri, emang karena namanya ganti turbo lebih besar, di mana-mana pasti biasanya responnya either bisa sama, dalam tanda kutip itu jarang banget ya, atau biasa pasti lebih nge-lag. Nah di mobil ini ada lebih lag dikit, tapi ini kita namanya trade off, jadi kita menukar sedikit tenaga di bawah dengan tenaga yang bisa didapat di RPM lebih tinggi. Di sini tadi kita lihat trade off-nya itu sangat-sangat worth it sekali karena powernya sebelumnya cuma bisa dapat sekitar 370-390 WHP kalau dengan stage 2. Nah ini stage 3 ini bisa sampai 470, artinya kan dapat 20%-an lah ya hampir ya. Nah 20% yang di atas itu jauh lebih berasa tentunya kalau kita ngomong power. Nah drivability kita coba ya, sekarang gue lagi running di D, maticnya di matic biasa nih. Gue coba gas. Wow, seketika udah langsung masuk bus. Kalau dibilang ini nge-lag, gue nggak setuju sih, karena kita towel dikit aja udah langsung ngejambak. Emang kalau dibandingin dengan waktu dia turbo standar sedikit lebih ada delay, tapi no problem man. Begitu udah masuk bus, kencang banget ini mobil. Gue penasaran banget nih kalau masuk dari gigi 2-3 gitu kita bejek habis kayak gimana ya rasanya ya. Tapi kita cari dulu jalan kosong ya guys.
Nah, jadi modifikasi yang lakuin di mobil ini sih sebenarnya nggak terlalu yang macem-macem aneh-aneh banget, tapi karena turbonya ini sendiri lah yang memberikan efek sangat-sangat besar gitu ya. Nah, yang lainnya itu sebenarnya hanya dilakukan penggantian exhaust dari downpipe, lalu muffler, terus ada juga penggantian intercooler top mountnya ya, yang atas, radiator depan, pipa-pipa intercooler, dan juga busi dingin. Setelah itu ya kita lakuin custom tuning di dyno seperti biasa, dan itu aja sih. Jadi basically nggak ada yang dipotong apa dilas-las yang bagaimana aneh-aneh, semuanya plug and play, dan ini semua bisa dikembaliin ke standar lagi gitu dalam hitungan 1-2 hari. Makanya enak banget guys, modifikasi mobil-mobil modern zaman sekarang tuh nggak bikin sakit kepala gitu, karena lu udah punya barangnya komplit, 1-2 hari blak udah hidup beres, udah bisa langsung kencang dan enjoy bawa pulang gitu kan. Jadi kalau orang bilang dulu kalau dimodif mobilnya jadi rusak apa bagaimana, itu ya sebenarnya balik lagi ke cara pemasangannya dan juga barang-barang ini bolt on apa enggak gitu buat mobilnya ya. Dan kalau buat di mobil BMW ini menurut gue worth it banget sih, karena lu bisa enjoy dengan cepat dan juga instan gitu hasilnya. Karena ya zaman sekarang semua serba instan lah ya, kita mobil mainan sama dengan mobil harian. Kalau zaman dulu ibaratnya punya mobil mainan mungkin cuma buat weekend car atau yang kayak project car doang gitu, yang sekali mainnya di sirkuit, ada habis itu bawa pulang lagi gitu. Makanya karena penasaran kan, lihat aja langsung deh hasilnya kayak apa nih. Nah, sekarang kita udah di tol jalan kosong. Kita mau jajal gigi berapa ya? Kita mungkin dari gigi 3 gitu, karena kalau giginya terlalu rendah, powernya jadi gede banget, ngeri bawahnya. Ini sekarang gigi 4 sampai 4000 kita ngejam. Sekarang udah 210 guys. Wow. Oke. Sekarang kita coba di mode Sport Plus. Tadi baru di Sport tuh. Sekarang Sport Plus. Kejap. Gila guys. Tuh, 2, 3. Tangan gua sampai keringetan nih guys, tangan gua sampai keringetan. Jarang-jarang gua nyetir mobil sampai gua keringetan gini nih. Gila, ini bener-bener bisa dibilang jadi satu mobil track monster sih ini sih. Karena dengan power udah 600 HP di mobil kecil gini, gua rasa ya Lamborghini begitu sama Ferrari kayaknya bisa putus loh, beneran loh, asli loh ini. Dan kalau kita bilang nge-lag, bener-bener kalau di tol ini udah nggak ada rasa lag-nya, karena gue tinggal downshift, 1 gigi 4 ya, kejep, asli gokil, sedep banget ini mobil guys. Dan ini sendiri settingannya sebenarnya belum kita polin banget, karena ini ibaratnya masih pakai oktan 98 only, jadi belum. Kalau ditambah dengan water methanol injection atau kita kasih race gas, mungkin 700 HP itu pasti tembus, karena dibilang turbonya ini sendiri nih dari TTI ini turbonya 700 HP bisa capable. Jadi ya piston, kopling semua juga ini masih standar, jadi kita nggak mau terlalu gila banget lagi juga, cukup segini aja udah enak banget. Terlalu gokil ini mobil. Dan remnya sendiri karena ini udah pakai stop tech ya, kalau salah stop tech big brake kit, dan agresif banget. Jadi tiap kali gue nge-tap on brake gitu, mobil udah rasanya tuh kayak terlalu ngeri sih kalau ini. Menurut gue kalau yang nggak biasa bawa mobil ini bahaya. Biarkan yang punyanya nge-tes sendiri deh kalau begitu deh.
udah tes mobilnya di jalan tol, luar biasa banget kencengnya, bikin gue takut juga. Dan gue nggak berani lebih lagi dari yang tadi karena menurut gue udah mulai berbahaya. Karena mobilnya mobil orang dan juga mobil penggerak belakang, gue nggak berani gaspol kayak mobil AWD. Nah, tapi mobil ini sendiri artinya survive di dyno dan di jalan raya, dua-duanya udah aman. Jadi kita udah tes data logging, dyno, kita mau make sure semuanya ini oke sebelum balik lagi akhirnya ke customer. Nah, sekarang sebelum balik gue pengen cek oli-olinya dulu, make sure semuanya oke, biar habis itu aman deh semuanya. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini, mudah-mudahan ada gambaran mengenai stage 3 di BMW S55 nih. S55 tuh yang mesin ini nih, karena M2 sendiri kan ada dua tipe, ada yang M55 sama ada S55. S55 sendiri dipakai sama M3, M4 sama M2 Competition. Dan menurut gue ya paling kencang tentunya di M2 Competition karena bodinya kecil, ramping, dibikin tenaga 600 HP lebih. Luar biasa guys. Kalau kalian yang punya M3, M4 berminat mau bikin mobil kalian powernya juga jadi kayak gini, bisa langsung kontak kita karena kita dealernya dari TTI Turbo. Dan juga barang-barang ini sendiri ada variatif sih, ada merek-mereknya ada banyak, jadi bisa konsultasi dulu ke kita biar nggak salah beli dan juga sesuai dengan preference kalian masing-masing. Oke guys, kalau gitu thank you buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe kita di Instagram TV dan juga YouTube kita. Share dan komen apabila kalian ada pertanyaan juga bisa langsung tanya di Dropbox di bawah. Oke guys, kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya. I'll see you guys.